Kemudian yang berikutnya antakunal iqamatu binazarul iman tadi itu. Kalau qomat sunnah yang menentukan imam. Karena kalau imamnya belum siap sudah qomat nanti bisa apalagi masih belum punya wudhu gitu. Nah berikutnya sunanul muadzin. Jadi orang azan itu juga ada sunnahnya. Nah berikutnya sunanul muadzin. Jadi orang azan itu juga ada sunnahnya. Yang azannya nih manusianya jadi pelakunya. Pertama at-taharatu anil hadatsaini. Disunatkan kalau azan itu punya wudhu dan tidak berhadas besar. Ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua istiqbalul qiblah, harus disunatkan sunat ya, menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga as-siwak, yataharra fihi sunanahu. Bersiwak bagi orang yang mau azan itu sangat dianjurkan. Ya kalau bisa berupa kayu siwak ini. Kalau enggak ya pakai apa aja deh, pakai bujur, sapu tangan atau apa aja yang kita bisa. Bahkan di dalam kitab saya baca kalau sudah nggak ada lagi sesuatu ya bisa pakai telunjuk gitu. Asal niatnya siwak. Ya, ini perlu juga innamal a'malu binniyat. Harus dengan niat itu dapat pahala sunnah. Sebagaimana pernah kita pelajari tentang pentingnya siwak ini di dalam kaitannya ibadah. Itu kalau orang sholat dikatakan rakaatani bisiwaki afdalu min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Hadisnya begitu. Jika sholat 2 rakaat dengan siwak, sebelum sholat pakai siwak, maka itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sholat 70 rakaat. Jadi kalau bisa kita perhatiin gitu. Ya itba aja niatnya. Itba artinya ikut kepada Nabi. Bahkan Nabi pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kata Nabi, kalau memang tidak merepotkan umat saya, tidak bikin repot ya, tidak berabiin gitu, maka pasti saya mewajibkan kepada mereka, pada umat saya untuk selalu bersiwak waktu sholat gitu. Jadi waktu azan juga kita disunatkan siwak. Waktu baca Quran juga disunatkan siwak. Kalau kita mau berdoa juga disunatkan bersiwak dulu. Maksudnya apa? Ya itba aja gitu. Ya mengikuti cara Nabi atau sholat sunnah Nabi. Kemudian ayakuna qa'iman. Sunnah orang yang azan itu dalam posisi berdiri, ya jangan duduk gitu. Ayakuna hasanas sauti. Kalau bisa cari muazin itu yang suaranya bagus, sunnahnya gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya seadanya. Ayakuna adlan. Yang azan itu hendaknya orang betul-betul yang adil. Maksudnya adil ini yang mau ibadah. Ya, jangan azan itu sembarangan orang. Ya preman azan yang nggak pernah ibadah, tapi dia azan itu menimbulkan orang ragu. Ya, jadi harus adlan. Ayyakuna aminan. Begitu juga harus yang azan itu sunnatnya betul-betul orang yang amanah. Artinya bukan orang sembarangan lah gitu. Likayathiqa fihin nas, supaya ada keyakinan bagi yang mendengar gitu. Oh ya si azan Ustadz Ano umpamanya atau si Ano gitu. Yang kedelapan ayakuna muhtasiban liwajhillahi. Kalau bisa azan atau qomat itu sunnatnya orangnya itu betul-betul lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, mencari pahala gitu. Yang kesembilan ayyu'adzina min murtafa'in.
Kalau bisa azan itu di tempat yang tinggi. Tapi sekarang sudah ada pengeras suara, jadi tidak perlu lagi cari tempat yang tinggi. Cukup speakernya aja nanti yang dibesarkan. Tarkurat salam ayyakuna biqurbi masjidin. Kalau azan jangan jauh-jauh dari masjid, ya. Kalau memang di masjid ya lebih bagus gitu. Kalau memang harus di luar masjid, ya jangan jauh dari masjid, biar orang tahu tempat itu tempat berjamaah sholat. Yang selanjutnya tarkurat salam. Jika lagi azan, sunnah bagi yang sedang azan itu tidak menjawab salam. Jadi kalau ada tamu atau ada siapa aja yang menjawab assalamualaikum, dia diam aja. Sunnahnya diam, jangan dijawab karena dalam azan. Ya. Yang terakhir sunnahnya muazin itu tarkul masyi fihi. Lagi azan jangan pindah-pindah. Ya. Jangan melangkah lah gitu. Ntar mundur, ntar maju, ntar bergesekan, jangan. Tetap aja gitu. Ya. Jangan bergerak lah kalau bisa istilahnya. Nah, berikutnya makruhatul azan. Inilah penjelasan ulama fikih. Jadi orang kalau belajar fikih jadi alim, jadi pinter, jadi cerdas. Soal makruh aja dijelaskan. Orang yang azan itu ada makruhnya gitu. Yaitu disebutkan di sini makruh di dalam azan diantaranya at-tamtitu at-tambidu, memanjangkan azan, dipanjangin kayak orang berlagu-lagu gitu. Oh, pokoknya udah orang sampai capek nungguin. Itu makruh. Dulu saya punya pengalaman masjid di tempat itu, kebetulan saya punya tugas sebagai khotib. Pas saya khotib, yang jadi ketua DKM-nya itu jenderal Angkatan Darat. Dia jadi ketua masjid, terus ngadu sama saya. Kebetulan muazzinnya itu pakai lagu panjang gitu. Dia ngadu, curhat lah gitu. Saya nggak demen tuh katanya azan begitu. Dia jenderal. Dan ternyata di dalam kitab memang makruh gitu loh. Jadi bukan lantas yang indah dan hebat seperti itu, ketika azan sengaja dilakukan malah jadi makruh gitu. Ya. Nah ini kita tahunya dari penjelasan ulama. Yang kedua, al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahatin. Ketika dia azan, makruh kalau dia ngomong, kecuali untuk maslahat. Lagi azan ada ular, ya. Ada orang mau dicatek ular, boleh dia ngomong tuh, hati-hati atau sebagainya. Kalau nggak ada maslahat, nggak ada kepentingan, makruh dia ngomong. Lagi azan ngomong sama temennya gitu.